tetaplah jaga dengan baik impian Anda. Pasti impian bekerja ke luar negeri ada targetnya, ada cita-citanya. Ya, selain mempersiapkan masa depan, adik-adik masih muda-muda, juga mempersiapkan kesejahteraan kepada keluarga, ingin mengabdi kepada orang tua. Bagi kita yang masih beruntung ada orang tua kita, jaga itu dengan baik, jangan berubah setelah melihat kilaunya Korea, setelah melihat kilaunya putri dan putra Korea, ya, jaga itu dengan baik. Bapak Presiden kita, saya tidak lupa banyak ekspresi kebanggaan dan pesan beliau saat melepas kawan-kawan Anda, senior Anda 1 tahun lalu. Tapi kata terakhir dari beliau, menabung, menabung, menabung. Pas nggak suara itu? Jaga itu, ya, jaga itu. Anda pulang nanti, kita harapkan sudah menjadi juragan. Anda kembali nanti menjadi entrepreneur. Bisa kembali memilih tetap menjadi pekerja, kenapa tidak? Tapi saya yakin Anda menjadi pekerja yang lebih berprofesional, berkapasitas, memiliki etos, memiliki disiplin yang lebih tinggi lagi. Korea terkenal dengan kerja keras. Budayanya itu budaya yang selalu naik tangga terus. Makanya menjadi contoh di negara-negara korban Perang Dunia Kedua, tapi berhasil menembus kelompok negara maju. Bisa dibaca itu. Yang sering dicontohkan dalam teks-teks buku klasik manajemen pembangunan itu, Korea di Asia dengan Ghana di Afrika. Ya, baca kalian itu. Kenapa? Karena Korea itu memiliki etos, etika kerja, disiplin, kerja keras, kejujuran, integritas. Ada pada level pribadi, ada pada level korporasi, ada pada level keluarga dan level negara. Mereka tidak sempurna, tapi tinggi etos dan integritasnya itu. Saya yakin dengan niat yang baik, Indonesia juga memiliki etos integritas, tapi itu kalau diperkaya, dikombinasikan dengan etos integritas Korea, Anda akan menjadi sumber daya manusia, pekerja dan entrepreneur, pelatih, wira swasta, ayah dan ibu nanti kembali ke Indonesia, membangun SDM Indonesia, Indonesia yang besar, yang terus akan semakin maju dan maju ini. Korea terkenal dengan budayanya bersaing. Bersainglah di sana, tapi bersaing pada diri sendiri. Kalau ada godaan, ayo pindah, kaburan, loncat ke perusahaan sana, gajinya lebih tinggi. Hati-hati, jangan mudah tergoda. Jangan mudah tergoda. Bertanggung jawablah ke diri sendiri, tuntaskan itu kontrak sesuai dengan kontrak yang ada. Setelah itu ada peluang diperpanjang, perpanjang. Bahkan kalau ada peluang tinggal menetap di sana menjadi warga negara, itu tidak hanya Korea, ya, seluruh negara, gak apa-apa. Karena saya yakin merah putih jiwanya itu tetap Indonesia. Bayangkan itu. Kita tidak melarang perpanjangan kontrak, tapi jangan kaburan. Ya. 1,5 tahun lalu saya mau cerita di sini. Saya dengan Ibu Dir dan Pak Dir dan beberapa kawan-kawan diutus ke Amerika. Saya mimpin delegasi. Di Amerika itu Houston, New York, Delaware, Texas. Peluang kerjanya luar biasa, gajinya tinggi. Tapi kita di-ban. Di-ban itu dikeluarkan, dilarang untuk jenis visa tertentu. H2A, H2B. Kenapa? Salah satu alasannya karena banyak orang-orang Indonesia overstay. Udah waktunya pulang sesuai kontrak, malah tinggal di sana overstay. Yang korban generasi setelahnya. Saya sudah bertemu Duta Besar Amerika di Jakarta. Mereka sedang pelajari. Tapi kesalahan mendasar ini tidak mudah untuk diobati. Jadi jangan menambah permasalahannya, adik-adik. Ya, tetaplah bangga menjadi Indonesia, cintai Indonesia melalui kejujuran integritas di sana. Jangan tergoda. Godaan itu mungkin berhasil. Kita bisa puas, tapi itu sementara. Yang
lasting, yang jangka panjang itu adalah hasil buah kerja karena niat baik dan kejujuran. Itu pesan saya sebagai kakak yang lebih senior, lebih tua dari Anda. Sekali lagi, selamat menikmati bekerja di Korea dan nanti di Jerman bagi adik-adik melalui daring. Raihlah cita-citamu, cintai keluargamu, orang tuamu, dan cintai Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Lasro Sibolon atas arahan yang diberikan. Selanjutnya marilah kita simak bersama motivational speech dari pemerhati pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Kepada Ibu Yuni Andarwati, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua dan semoga semua makhluk hidup bahagia. Amin. Saya gemeter ya, karena ini pertama kalinya saya berdiri di podium yang sangat besar dan bagi saya pribadi terlalu berlebihan apa yang dikatakan oleh pembawa acara dan Bapak. Karena sebenarnya saya hanya rakyat jelata, saya bukan siapa-siapa dan Bapak terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk ada di sini. Saya sudah kehabisan kata, saya nggak bisa menyapa satu-satu karena sejujurnya sekali lagi saya sama dengan kalian semua 20 tahun yang lalu. Suatu kehormatan bagi saya pribadi. Suatu saat saya percaya di antara kalian juga akan ada di sini. Suami saya bilang, udah nggak usah gemeteran, oke, kayak. Jadi saya nggak bisa ngomong ya Mbak ya, saudara-saudara dan adik-adik saya karena tempat saya bukan di sini, seharusnya saya sama dengan kalian dan saya cuma ingin berpesan karena saya selama ini ada di luar negeri. Seperti yang Bapak katakan, siapa sih saya ini? Saya bilang saya Indonesia. Siapa saya? Dan sekali lagi siapa saya? Saya Indonesia. Jadi 7 tahun yang lalu suami saya sempat menanyakan ganti warga negara Hong Kong. Tapi saya bilang tidak. Saya masih cinta Indonesia dan sampai saat ini paspor saya adalah Indonesia. Dahulu kala terlalu banyak alasan anak-anak saya bawa ke Indonesia, suami saya bawa ke Indonesia, mereka selalu katakan tidak karena panas. Tapi setelah dia tahu Indonesia, dia bilang, aku cinta Indonesia. Ya, seperti yang Bapak katakan adalah jangan lupa jaga kehormatan kita juga sebagai orang Indonesia. Saat kita ada di luar negeri, seperti Bapak katakan, jangan jadi kaburan. Itu pesan saya secara pribadi karena saya di Hong Kong itu banyak membantu, bukan banyak membantu ya, terlalu berlebihan kalau membantu karena banyak sekali kaburan-kaburan yang sakit masuk rumah sakit dan tentunya negara tidak tahu ya Bapak, karena kan tidak masuk dalam sistem dan juga terjadi kecelakaan sampai meninggal dunia karena otomatis KJRI atau KBRI yang ada di luar negeri kan tidak punya identitas kalian karena kalian sudah kaburan. Dan khusus buat Korea, kaburan saya melihat sendiri karena saya paling suka ke Korea. Sebelum COVID saya selalu ke Korea dan di mana saya menyaksikan sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Gaji kalian mungkin 20 juta, di luar sana ditawarkan 23 juta won. Tapi di luar sana kalian akan ditawarkan menjadi 30 juta. Tapi percayalah, pekerjaan itu tidak seperti yang kalian bayangkan. Gaji gede, resiko gede. Itu yang ingin saya katakan bahwa sekali lagi jangan jadi kaburan. Dan jika kalian bekerja baik-baik, saya rasa penghasilan kita yang kita kirim buat keluarga akan menjadi baik-baik saja. Benar nggak?
Dan juga pesan saya nih, jangan sampai judi online. Jadi sudah berapa banyak korban ya? Karena saya sendiri tuh di Hong Kong, tapi telepon masuk itu dari Korea. Saya heran, laki-laki dari Korea telepon saya dan mengeluh judi online. Kenalan sama cewek online, 300 juta melayang. Kalian bisa bilang nggak mungkin, tapi coba kalian perhatikan di YouTube saya ada 5 korban laki-laki yang mau speak up, berbisnis, katanya dijanjikan, kamu nanam modal, suatu saat kamu pulang dari Korea kamu jadi juragan. Jangan percaya, kecuali ini programnya BP2MI, karena saya sendiri sudah menyelidiki ya Bapak ya. Jadi kalau program-program pemerintah, saya rasa ini memang benar dan nyata, karena saya datang dari Hong Kong ini sebenarnya atas undangan Bapak Benny Ramdhani, karena saya sendiri itu orangnya tidak percayaan. Saya sama dengan kalian, apa sih yang dilakukan oleh pemerintah? Karena saya selama ini merasa ya Bapak ya, bahwa pemerintah itu tidak pernah hadir. Saya selalu merasa bahwa pemerintah ini memandang sebelah mata. Saya lihat sendiri, pemerintah itu selalu mengatakan, apalagi saya melihat salah satu pejabat dan mengatakan, di luar negeri bertahun-tahun, cuat, sakit hati saya. Siapa sih yang ingin keluar negeri? Jika saya punya pilihan, mau nggak kalian keluar negeri? Nggak ada. Saya juga ingin bekerja dan jadi pegawai negeri, bener nggak? Kita harus meninggalkan keluarga, suami, anak, ibu, bapak. Kita berjuang di luar negeri, itu aja nggak dihargai, benar nggak? Tapi program BP2MI saya sangat kagum sekali ya, di mana menghargai. Dan saya sendiri sudah merasakan fast track-nya Pak. Kan saya pekerja migran ya, walaupun saya permanen Hong Kong, tapi saya tetap merasa diri saya adalah pekerja migran Indonesia yang dulu disebut oleh TKW, tenaga kerja wanita. Jadi banyak orang merasa rendah hati, malu karena menjadi pekerja migran. Tapi saya pribadi, saya bangga karena saya tidak merepotkan negara. Apalagi kalau kita bisa membawa nama baik negara kita, benar nggak? Jadi saya cuma berpesan pada saudara-saudara saya yang saat ini duduk di bawah, suatu saat kalian ada di sini bersama saya. Yakin pasti bisa kalian. Dan tetap jaga nama baik kita. Karena di luar sana banyak juga teman-teman saya memberikan sensasi agar terkenal. Tapi saya memilih untuk menjadi silent, menjadi pribadi yang silent, karena kalau kita membantu orang lain dengan silent, tidak perlu meminta pengakuan, maka kita akan diakui. Benar nggak sih? Jadi saya minta pada saudara-saudara saya saat ini yang ada di sini agar tetap semangat di negeri orang, dan satu lagi, jangan pernah melanggar peraturan. Karena saya di Hong Kong sering keluar masuk penjara untuk membesuk, untuk melihat keadaan mereka. Dan kemarin saya sempat berbicara dengan salah satu korban yang di Malaysia yang juga melihat dan menyaksikan teman-temannya di penjara karena mereka melakukan pekerjaan ilegal. Jadi buat teman-teman, saya tidak ingin ada kabar dari Korea maupun dari Jerman yang mengatakan salah satu pekerja kita ada di penjara. Saya ingin dapat kabar bahwa pekerja kita yang ada di Korea melakukan hal yang terbaik dan dari Jerman juga melakukan yang terbaik agar kita namanya juga harum. Benar nggak? Jadi jangan pernah mencari sensasi di negeri orang, karena sensasi akan membawa kita dispresi. Benar nggak sih? Jadi seperti yang saya katakan bahwa saya sangat nervous karena ditonton daringnya, gimana? Jadi saya nggak tahu harus ngomong apa lagi. Intinya adalah saya hanya meminta pada kalian semua satu tujuan awal, dan ingat pada keluarga. Dan jangan sesekali mudah jatuh cinta di media sosial. Jangan-jangan sudah ada nih. Ayo ngacung yang sudah jatuh cinta di media sosial. Kayaknya pojokan tuh. Kenapa? Tidak ada yang salah di media sosial. Tergantung dari kita menanggapi di media sosial.
Kalau kita terlalu terbawa arus di media sosial, maka kita sendiri yang akan jatuh di media sosial. Dan ingat, saya selalu mengingatkan pada kalian semua adalah media sosial itu pisau bermata dua. Bisa melambungkan kita ke langit tertinggi, tapi bisa membuat kita jatuh di penjara. Berapa banyak orang yang masuk penjara gara-gara media sosial? Banyak kan? Dan berapa orang yang jatuh cinta di media sosial? Ayo kamu. Jadi saya sebagai bukan siapa-siapa, saya sebagai rakyat jelata yang kebetulan menyaksikan sendiri, melihat sendiri keadaan di luar negeri. Yang saya tahu tentang Hongkong saja ya, karena saya tidak bisa melihat lebih luas lagi. Saya juga pernah datang ke Korea setiap 2 bulan sekali karena kebetulan adik saya ada di Korea. Jadi saya tahu banget situasinya. Adik saya ada di Daegu. Jadi siapa yang ada di Daegu nih? Siapa yang dapat kontrak kerja ke Daegu? Ada yang tahu nggak Daegu mana? Lihat kontrak kerjanya dong. Nggak apa-apa. Jadi saya sangat tahu kenapa saya pesan tentang Korea jangan jatuh cinta di media sosial, jangan berjudi dan jangan kaburan. Jadi buat teman-teman, sukses selalu buat kalian semua, dan saya selalu berdoa berkat Tuhan mengalir atas hidup kalian semua, dan semoga semua makhluk hidup bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yuni Andarwati atas motivational speech yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita memasuki sesi foto bersama. Kepada tim media dan humas diharap bersiap dan mengambil tempat. Keren. Terima kasih. Oh, duduk dulu. Sudah sih, Pak. Oh iya Pak. Baik, untuk pose yang pertama, mohon perkenan Bapak, Ibu, dan teman-teman, kita angkat jempol yang tinggi. Baik, rekan-rekan media, saya hitung 1, 2, 3. Baik, untuk pose yang kedua, saranghe, Bapak Ibu, rekan-rekan. Tuan. 1, 2, 3. Dan yang terakhir, mohon perkenan Bapak Ibu untuk berdiri sambil mengepal tangan dengan penuh semangat. Semangat. Teman-teman yang di belakang boleh merapat mungkin jika tidak terlihat, jika memungkinkan. Baik. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Kini sampailah kita ke penghujung acara pada siang hari ini. Saya Lita Putri Hansi mewakili seluruh panitia yang sudah mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Berharap apabila ada kekurangan pada penyelenggaraan kegiatan hari. Kepada seluruh pekerja migran Indonesia, selamat bekerja dan sampaikan salam hangat kami untuk seluruh keluarga di rumah. Salam sehat untuk kita semua. Semangat berangkat migran, pulang juragan. Om saya 25. 20. Sukses selalu buat kalian ya. Sukses yo. Gantung-gantung yang masih gantung ya.
1, 2, 3. Naik sama. Oi. Ah. Semangat. Ah, semangat. 1, 2. Saleh. 1, 2. Oke. Terima kasih. Oke. Mau selfie ya saya. Oke. Bapaknya aja. Hah? Oh, kita foto sekalian, Noah. Oh ya. Selfie. Ya. Di sini ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Oh, siap. Ah. Goyang-goyang ah. Pit. Tolong fotoin Pit. Udah mau. Không phải qua đây cảm ơn cô xin đâu. Ở lấy cô. Iya sayang. Wah. 1, 2, 3. 1, 2. Oke. Oke. Supaya One more. belum. Iya. Iya, enggak apa-apa. Satu, dua. Oke. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya. Sukses selalu ya. Balik sukses ya. Punya usaha sendiri ya. Astagfirullahaladzim. Sukses buat kamu ya. Jangan cewek, siapa juga cewek. Siap. Mau lagi. Saya balik. Kamu sendiri. Sama-sama. Mana? Iya sayang. 好啦，差唔多去噶啦。 Sukses ya buat kamu ya. Assalamualaikum. Silakan berfoto secukupnya anak-anak. Yang sudah foto keluar. Sukses selalu. Gaji menjanjikan tapi hati-hati loh. Tahu jadi sama baik. Enggak. Mas kita fotoin. Marketnya. Tuh. Tuh. 1, 2, 3.
boleh minta tulis bentar. Oke. Ya, berapa mau? 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya wes, sukses selalu ya, sukses selalu ya. Lah bisa punya KTP sana semua loh. Iya, nggak apa-apa ya. Yang penting paspor Indonesia. Ya. Lu aku lah istri sana Yus. Tapi nggak punya istri kan di sini? Yo, belum. Oh, belum. Boleh, boleh. Sama Bapak. Oke. Bapak. Oke. Terima kasih. Lagi dah. Bapak lagi. Oke, sama-sama. Iya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lah, jangan cari pacar di sana loh. Oh. Sukses selalu nggih. Sukses ya. Terima kasih, Pak. Nggih, matur nuwun nuwun. Pak, aku WA tapi baterainya. Baterainya habis. Oh, baterainya padahal oke baterainya. Ini kau sekitar. Enggak nih. Boleh kau. Oh, hayo. Enggak apa-apa, minta. Di situ ada ya? Heeh. Enggak apa-apa.